Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Al-Fatihahnya. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kata Bismillah terdiri dari dua kata. Yang pertama huruf ba, bi dengan isim. Ba di dalam kata bismi di situ ya terjadi perselisihan ulama apa yang dimaksud dengan ba di sini. Namun jumhur mengatakan bahwa ba di sini adalah mempunyai makna al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Qurtubi dan yang beliau rajihkan. Sehingga atas makna ini bismillah artinya dengan meminta pertolongan melalui nama Allah, dalam rangka tawassul melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama seperti Imam Syaukani menyebutkan bahwa ba di sini mempunyai makna lil musahabah, artinya menemani. Maksudnya bahwa kata bismillah hendaknya menemani dalam perbuatan-perbuatan kita. Jadi saat kita makan ditemani bismillah sebelumnya. Dan kedua makna ini benar, ya, bahwa kita berusaha untuk menemani perbuatan-perbuatan kita, menyertainya dengan baca bismillah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ma jalasa qaumun majlisan aw qa'ada maq'adan la yadhkuruna Allah ta'ala wa yusalluna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa kanat 'alaihim tirah yaumil qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat ataupun di suatu majlis dan mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya dan tidak pula mereka bersalawat, kecuali itu akan menjadi kekurangan untuk mereka pada hari kiamat. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendaki Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki Allah akan maafkan dia. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Hadis ini menunjukkan bahwa ya kita berusaha untuk menyertai perbuatan-perbuatan kita dengan bismillah. Dan tentunya perbuatan manusia tidak lepas dari 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Adapun perbuatan yang sifatnya wajib atau sunnah, maka tidak boleh kita katakan atau tidak boleh disebutkan padanya bismillah kecuali dengan ya adanya dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena yang berhubungan dengan masalah ibadah pada asalnya tauqifiyah, artinya menunggu dalil. Maka seperti ya membaca Al-Quran, telah ada dalil yang menunjukkan disyariatkan membaca bismillah. Ya, sebelum berwudu telah ada dalil yang menunjukkan adanya membaca bismillah. Adapun sebelum sholat, maka tidak ada satupun dalil. Ya, atau seseorang misalnya hendak melakukan sholat sunnah misalnya ya, kemudian dia mengatakan bismillah, Allahu Akbar, maka ini tidak ada dalil dari Al-Quran, tidak pula dari Nabi SAW. Adapun perkara yang mubah, maka pada asalnya dianjurkan kita untuk membaca bismillah padanya. Ini seperti kita hendak makan, hendak minum, hendak duduk, ya. Kemudian adapun perkara yang makruh, maka dimakruhkan membaca bismillah. Dan dalam perkara yang haram, diharamkan membaca bismillah. Ya, seperti orang yang hendak merokok membaca bismillah, maka hukumnya haram. Karena itu termasuk yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bismillah dengan makna isti'anah, meminta pertolongan, maka seakan kita meminta pertolongan kepada Allah melalui nama-namanya agar Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam perbuatan kita. Maka ketika kita hendak makan membaca bismillah, tentu kita minta pertolongan kepada Allah melalui namanya agar Allah memudahkan makan kita, ya, agar bisa dicerna dengan baik dan agar racun-racun yang ada dalam makanan tersebut ya tidak memberikan mudarat apapun dalam tubuh kita dan yang lainnya. Makanya penting sekali ya kata bismillah ini. Jadi ba dalam bismillah itu mempunyai dua makna. Yang pertama itu musahabah, yaitu menemani atau menyertai. Yang kedua dari pendapat jumhur yang dirajihkan oleh Imam Al-Qurtubi yaitu lil isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Allahu a'lam.